Yang pertama, kita membuat garis menggunakan vektor segmen. Lalu kita membuat garis tegak lurus pada titik tengah AB menggunakan vektor segmen. Kemudian kita akan menghapus label yang tidak digunakan. Kemudian kita membuat lingkaran pada titik pusat perpotongan menggunakan vektor circle, center, and radius. Klik titik tengah dengan jari-jari 3. Lalu kita akan membagi lingkaran menjadi 8 bagian, sehingga kita akan menghasilkan garis yang tegak lurus menggunakan vektor kompas. Klik titik A, kemudian titik E, kemudian titik C dengan titik E, kemudian titik B dengan titik E, kemudian titik D dengan titik E. Lalu kita akan membuat titik potong menggunakan vektor intercept, yaitu klik lingkaran D dengan lingkaran L, kemudian lingkaran L dengan lingkaran H, kemudian lingkaran H dengan lingkaran K, kemudian lingkaran K dengan lingkaran D. Kemudian kita akan menghubungkan titik-titik yang kita hasilkan menggunakan vektor line. Klik titik F, lalu hubungkan dengan titik J, kemudian titik H dengan titik L. Lalu kita akan menghapus lingkaran yang tidak digunakan dengan klik lingkaran, kemudian show object, dan lakukan hal yang sama pada lingkaran yang akan kita hapus atau objek yang akan kita hapus. Lalu kita akan menghubungkan titik yang kita hasilkan tadi menggunakan vektor poligon. Klik titik F, kemudian hubungkan dengan titik H, kemudian hubungkan dengan titik J, dan titik L, lalu titik F. Lalu terbentuklah segi 4. Kemudian kita akan menghapus garis yang tidak digunakan atau objek yang tidak digunakan. Klik gambar, lalu show object, kemudian lakukan hal yang sama. Lalu kita akan merapikan objek yang tidak digunakan. Lalu dapat kita lihat bahwa terdapat lingkaran dalam segi 4. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar konstruksi geometri oktagon dalam lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra. Hal yang pertama yang harus kita gambar adalah membuat garis menggunakan fitur segmen.
sehingga didapatkan garis AB. Kemudian, kita bisa membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama besar, yakni dengan menggunakan fitur Circle Center and Radius. Dengan klik titik A, lalu beri jari-jari 5. Begitu juga dengan titik B. Sehingga didapatkan perpotongan dari dua lingkaran tersebut. Lalu, pilih fitur intersect, lalu klik lingkaran C dan lingkaran D, maka didapatkan perpotongan C dan perpotongan D. Kemudian kita pilih fitur line, lalu klik titik C dan D, sehingga didapatkan garis tegak lurus yang memotong garis AB. Kemudian kita bisa menghilangkan gambar yang tidak diperlukan, seperti di atas, yaitu menghilangkan lingkaran dan juga menghilangkan titik-titik yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kita bisa fokus menggambar oktagon, yakni dengan Circle Center and Radius, klik titik tengah dari garis AB, dan buat lingkaran dengan jari-jari 4, sehingga didapatkan titik potong. Kemudian kita ambil fitur intersect, lalu klik lingkaran E dan juga garis G, maka didapatkan titik potong lingkaran tersebut, yakni titik A, F, B, dan G. Untuk membagi lingkaran menjadi 8 bagian, kita bisa menggunakan fitur kompas dengan membuat lingkaran dengan jari-jari AE. Kemudian, buat lingkaran dengan jari-jari FE. Selanjutnya, buat lingkaran dengan jari-jari BE. Dan yang terakhir, buat lingkaran dengan jari-jari GE. Sehingga didapatkan titik potong antara lingkaran-lingkaran tersebut. Untuk mendapatkan titik potongnya, maka kita bisa menggunakan fitur intersect, yakni dengan klik lingkaran H, lalu klik lingkaran K. Selanjutnya, klik lingkaran K dan lingkaran P, lalu klik lingkaran P dan lingkaran Q, dan klik lingkaran Q dengan lingkaran H, sehingga didapatkan titik potong HJLN. Kemudian kita ambil fitur line, lalu klik titik H ke titik L, kemudian klik titik N dan titik J, sehingga terbentuklah sebuah lingkaran yang membagi 8 bagian. Dan kita bisa menghilangkan gambar-gambar yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kita bisa mengambil fitur intersect untuk mencari titik potong dari lingkaran dengan garis silang line. Sehingga didapatkan 8 titik potong dari lingkaran tersebut. Kemudian kita bisa ambil fitur poligon, lalu kita hubungkan dari titik-titik yang berada di lingkaran tersebut. Sehingga didapatkan segi 8, atau bisa disebut juga dengan oktagon dalam lingkaran. Agar gambar terlihat lebih rapi, kita bisa menghilangkan objek-objek yang tidak diperlukan, seperti di atas. Setelah selesai, kita juga bisa mengganti garis line tersebut dengan fitur segmen agar gambar terlihat lebih rapi dan bagus.
Selanjutnya, kita bisa membuktikan berapa besar sudut dari kedelapan sudut yang berada di dalam lingkaran tersebut, yakni dengan menggunakan fitur Angel. Caranya seperti di atas. Lakukan hal yang sama hingga kedelapan sudut tersebut diketahui besar sudutnya. Selanjutnya, kita dapat merapikan besar sudut dari sudut-sudut yang berada di dalam lingkaran tersebut. Sehingga terbukti bahwasanya 8 sudut tersebut memiliki besar yang sama, yakni 45 derajat. Maka jadilah gambar konstruksi geometri oktagon dalam lingkaran. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menggambar garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran pada gambar berikut. Yang pertama, kita akan menggambar lingkaran dengan menggunakan tool Circle with Center Stroke Point. Dengan jari-jari sembarang. Kemudian hapus titik yang tidak diperlukan. Lalu hubungan titik pusat A dan titik pusat C menggunakan tool segment. Tarik garis dari titik A ke titik C, sehingga terbentuklah garis F. Kemudian buat garis singgung menggunakan tool tangents. Klik titik A, klik lingkaran besar, klik lingkaran kecil, lalu klik lagi lingkaran besar, sehingga terbentuklah garis singgung antara dua lingkaran. Kemudian cari titik perpotongan antara lingkaran besar dengan garis I menggunakan tools intersect. Klik lingkaran besar, kemudian klik garis I. Maka akan terbentuklah titik E. Begitu juga dengan lingkaran kecil. Klik lingkaran kecil, kemudian klik garis I. Maka akan terbentuklah titik F. Kemudian hubungkan titik A ke titik E menggunakan tool segment. Tarik garis dari titik A ke titik E. Begitu juga dengan titik C dan titik F. Tarik garis dari titik C ke titik F. Setelah itu kita buat garis sejajar antara garis I dan titik C dengan menggunakan tools parallel line. Klik titik C dan klik garis I, sehingga terbentuklah garis M yang sejajar dengan garis I. Kemudian buat garis tegak lurus antara titik A ke garis M dengan menggunakan tools perpendicular line. Tarik garis dari titik A ke garis M, sehingga terbentuklah garis tegak lurus N. Lalu cari perpotongan antara garis M dan garis N menggunakan tools intersect.
klik di garis M, kemudian klik di garis N. Sehingga terbentuklah titik perpotongan, yaitu titik G. Setelah itu kita hilangkan garis singgungnya. Setelah semua garis singgungnya dihilangkan, maka kita hubungkan titik E ke titik F menggunakan tool segment. Tarik garis dari titik E ke titik F. Begitu juga dengan titik E ke titik G, lalu titik G ke titik C. Maka inilah yang dinamakan garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Supaya terlihat rapi, kita hapus titik-titik yang tidak diperlukan. Maka bahwasanya bisa kita lihat terbentuklah gambar garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran pada GeoGebra ini. Assalamualaikum semuanya, kali ini kita akan membuat garis persekutuan dua lingkaran. Lingkaran A itu kita sepakati lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar daripada lingkaran B. Jadi kita buat dulu lingkaran A 3 satuan jari-jarinya, lingkaran B 1 satuan jari-jarinya. Terus kita hubungkan pusat kedua lingkaran A dan lingkaran B. Lalu kita buat dua lingkaran lagi menggunakan fitur yang sama, yaitu circle, center, and radius dengan jari-jari 5. Diletakkan pada kedua buah lingkaran sebelumnya. Kemudian kita akan membuat sebuah garis tegak. Untuk itu kita akan membuat terlebih dahulu titik di antara kedua buah lingkaran tersebut. Menggunakan fitur intersect, tekan kedua buah lingkaran untuk membentuk titik C dan titik D. Lalu gunakan fitur line untuk membuat garis tegak di titik tersebut, titik C dan titik D. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Lalu kita hilangkan dulu lingkaran besarnya, kita tutupi. Kemudian titik C-nya dan titik D-nya. Lalu kita akan menggunakan fitur circle with center through point untuk membuat lingkaran besar di titik E yang menghubungkan titik A dan titik B. Lalu kita buat satu lagi lingkaran pada lingkaran yang besar dengan radius kita misalkan 2. Nah, untuk itu kita sembunyikan dulu garis tegak yang kita buat tadi. Selanjutnya, karena lingkaran besar ini merupakan lingkaran bantu, jadi kita buat garis putus-putus saja pada lingkaran besar dan lingkaran satu lagi. Jadi ada dua lingkaran bantu, oke?
Langkah berikutnya adalah membuat titik potong antara selisih jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil dengan lingkaran yang besar ini. Titik potong ini. Kita akan memulai membuat garis segmen. Jari-jari A dikurang jari-jari B, dan ini nanti akan menjadi garis singgungnya. Sudut AGB itu pasti siku-siku. Sudut AGB itu pasti siku-siku, karena sudut AGB itu keliling dari lingkaran besar yang berhadapan dengan diameter lingkaran, jadi sudutnya pasti siku-siku atau 90 derajat. Nah, untuk selanjutnya kita buat garis tegak lurus lagi di antara titik A dan G. Lalu buat garis tegak lurus lagi, kita cari garis yang sejajar dengan garis ini. Garis sejajar di B yang melalui E. Kemudian titik potong lagi, titik potong yang melalui lingkaran dan garis sejajar. Terus kita hubungkan yang ini dengan fitur parallel lines. Lalu kita buat garis tegak lurus lagi, kita buat dulu titik potong menggunakan fitur intersect lagi di titik B dan titik yang berhadapan dengan titik B. Nah, sudah itu kita sembunyikan semua garis lurus dan menggunakan fitur segmen kita satukan, kita hubungkan titik yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah persegi panjang. Sudah selesai ini untuk yang atas. Untuk yang bawah sama caranya. Kita buat dulu titik potong yang ini, kemudian hubungkan untuk sudut kelilingnya. Kemudian hubungkan titik H ke titik B. Lalu gunakan fitur lain untuk membuat garis tegak lurus di titik A dan H. Selanjutnya kita gunakan fitur intersect untuk menghubungkan titik di lingkaran A dan menggunakan fitur paralel lain untuk menghubungkan titik tersebut. Kembali menggunakan insekta untuk membuat titik di antara atau yang berhadapan dengan titik B. Lalu kita sembunyikan semua garis dan gunakan fitur segmen untuk menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Nah, inilah garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Sebelumnya, kita sembunyikan dulu lingkaran pembantunya. Kita sembunyikan. Yang lingkaran pembantu satu lagi kita sembunyikan juga. Titik E kita sembunyikan. Semua titiknya kita sembunyikan. Inilah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menggambar garis singgung persekutuan luar. Pertama, kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 4 cm. Setelah itu, kita gunakan fitur segmen untuk membuat jari-jari pada lingkaran tersebut. Setelah terbentuk jari-jari, kita hilangkan label pada garis tersebut. Selanjutnya, kita gunakan fitur main point or center untuk mencari titik tengah. Setelah terbentuk titik tengah,
kita gunakan fitur untuk membuat lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Setelah itu kita gunakan fitur tangan untuk membuat garis singgung persekutuan luar. Kita klik lingkaran yang kecil, kemudian kita klik lingkaran yang besar, akan terbentuk garis singgung persekutuan luar. Garis G disebut garis persekutuan luar dengan titik singgung di B. Di sini saya akan menggambarkan konstruksi masalah 3, yaitu gambar trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 di antara saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium juga memiliki sifat-sifat yaitu terdapat sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium. Jumlah dari 2 buah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Total dari semua sudut trapesium adalah 360 derajat. Trapesium hanya memiliki satu simetri putar dan yang terakhir mempunyai 4 rusuk dan 4 titik sudut. Selanjutnya kita akan menggambarkan trapesium. Gunakan fitur poligon untuk menggambarkan trapesiumnya. Yang sama seperti pada gambar masalah 3. Gunakan fitur segmen untuk menarik garis yang ada pada. Kemudian kita gunakan fitur teks untuk memberi panjang yang terdapat pada sama seperti pada gambar masalah 3. Dan yang ditanyakan adalah nilai X. Tentukan nilai X pada gambar, yaitu nilai dari C ke F. Selanjutnya untuk mencari nilai X, kita akan mengonstruksikan ini kembali, yaitu kita gunakan fitur line untuk menarik perpanjangan garis dari A, B, dan dari garis C dan D. Dan kita mendapatkan dari 2 garis yang diperpanjang tersebut, kita mendapatkan 1 titik potong. Dan dengan menggunakan titik potong ini, kita tarik garis, kita gunakan fitur poligon untuk membuat bangun. Setelah terdapat bangun, kita bisa menghilangkan garis lainnya. Dengan demikian, kita mendapatkan 2 buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga BCG dan segitiga ADG. Dengan demikian, kita dapat menggunakan perbandingan 2 buah segitiga yang sebangun untuk mencari nilai X ini. Sebelumnya kita dapat menghilangkan label-label yang ada pada gambar untuk membuat lebih rapi. Itu saja dari saya dan terima kasih.